Oke guys, balik lagi sama channel saya, Blingine. Hari ini saya akan membahas tentang CB 2 silinder dari mana mas? Gerabak punyanya Mas tulis Mas Sulis. Namanya siapa mas? Bisa diperkenalkan? Perkenalkan, nama saya Sulistiono, bisa dipanggil Bang Bledek gitu, dari asli Madiun. Nah kali ini kan kita mau bahas tentang motor jenengan ya mas. Nah motor jenengan ini basicnya apa mas? Basicnya ini CB 100 tahun 78. CB 100 tahun 78. Nah yang spesial di motor jenengan itu di bagian apanya mas? Ya ini Mesinnya ya mas? mesinnya ini Nah ambil beda. ya. Nah kali ini saya kan membahas paling utama itu di mesinnya. Kenapa? Karena yang beda itu karena di mesinnya ini satu mesin tapi 2 silinder atau bisa disebut juga twin. Nah, Mas Bledek bisa ceritain spek motornya jenengan dari daleman atau pengerjaan itu gimana? Ya ini bandulnya cuma 3, cuman bandul MP langkah berapa? 63. 63. Terus apa lagi mas? Ya dalamnya cuman pakai 3 aja, Pakai 3. nggak ada yang spesial. Nah ini kan 2 silinder ya mas, tapi pakai satu bandul ya mas. Iya. Pakai satu bandul. Nah itu kan karena silindernya 2 jadi stangnya 2. Nah kalau stang standar kan tebel-tebel ya mas. Terus kalau ibaratnya dijejerin lah ya guys, dijejerin itu kan crankcase-nya pasti melebar. Nah kalau ini ngakali si stangnya itu gimana mas caranya? Ini bandulnya itu geser ke kiri dan ke kanan, pakai lakernya Vario, laker bandulnya. Terus stang sekernya itu di freeze sebelah-sebelah, jadi biar ukurannya nggak terlalu lebar, agak tipis. Terus untuk crankcase bagian lahar bandulnya ya mas, itu bubut lagi atau standarnya? Ya untuk laker itu pakai Vario, itu standar Vario. Soalnya standar Vario itu udah tipis. Kalau pakai standar stiker juga bisa, cuman harus bubut kiri kanan juga. Tapi punya jenengan nggak dibubut juga ya? Standar Vario. Standar Vario. Nah itu kan untuk stangnya ditipisin lagi ya mas, ditipisin lagi. Itu nggak riskan patah atau gimana untuk putaran atasnya gitu loh? Ya alhamdulillah selama ini udah dites keluar kota aman. Kalau ini udah berapa tahun mas bangunannya? Ini udah 2 tahun ini berjalan. 2 tahun berjalan. Sudah lumayan ya guys. Paling jauh ridingnya kemana mas? Ini kemarin sampai Solo, ke Barate sampai Banyumas. Aman mas? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Nah itu kan untuk yang paling basic ya guys, untuk di bagian bandulnya lah. Kalau rasio sama kopling terus pengapiannya itu gimana mas? Ya untuk rasio pakai standar tiger bisa. Standar 3. Terus yang paling repot itu di kopling. Koplingnya itu pasti selip. Nah itu gimana ngakalinnya mas? Ya anu pakai kampas yang baru pokoknya. Pernya pakai yang 6. Akhirnya pakai yang 6. Terus kampas koplingnya pakai berapa itu? 6 atau 5? Masih standar 5. Masih standar 5. Berarti untuk kopling perubahannya cuma di per 5-nya itu sendiri ya mas? Yeah. Terus untuk pengapian ini 1 atau 2 karena kan 2 silinder ya mas, jadi pakainya 1 atau 2? Untuk pengapian kita pakai 2, pulser 2, CDE 2, koilnya juga 2, karbu pakai 2. Karbu pakai 2. Berarti untuk baca itu gerakannya Ya, sendiri ya mas?
untuk gerakan tiap piston di tiap silindernya itu berbarengan atau gantian di antara top satu, yang satu ke bawah atau gimana? Untuk topnya itu buka tutupnya beda antara silinder yang atas dan yang bawah. Itu kita bikin buka tutup klepnya. Oh, berarti posisi kalau ini yang di atas, yang bawah Ya, itu di nutup. bawah. Oh ya. Terus untuk bagian pistonnya jenengan pakai ukuran berapa untuk atas dan bawah? Ya kebetulan kita cuman cari barang bekas ya, jadi sedapatnya lah. Yang atas oversize 100, yang bawah 150. Oh, berarti Beda. beda ya mas. Budget dibikin budget Seminim minimal mungkin. mungkin, tapi hasilnya yo Ya maksimal. maksimal. Nanti kalian bisa dengar cek sound suara dari CB 2 silinder ini kayak gimana gaharnya. Nanti saya juga akan test drive gimana gaharnya si CB 2 silinder ini. Nah, untuk bagian bawah sudah, untuk bagian piston sudah. Nah, kita naik ke tiap kopnya atau silinder kopnya. Nah, setiap silinder kopnya itu kan memakai satu noken as dan dua templar ya mas. Nah, itu noken asnya gimana mas? Ya tergantung kita kebutuhannya gimana, mau digarap sekalian, di custom ulang noken asnya bisa, pakai standar juga bisa. Terus ini kan 2 silinder, kompresinya itu kan 2 ya mas. Untuk kompresi atau untuk kayak ngidupinnya ya mas, untuk kickstarternya itu berat banget atau enggak sih? Ya kalau pakai noken as standar cenderung berat kalau diselahin. Cenderung berat. Iya. Kalau digarap lebih enak, enteng. Enteng. Terus untuk starternya, starter elektroniknya ini pakai standar tiger atau ganti untuk yang cc di atas 200? Untuk dinamo starter kita pakai standar. Soalnya kompresinya tetap jadi enteng karena buka tutupnya itu gantian. Jadi walaupun kita nggak ganti dinamo starter yang untuk 500 cc ke atas, itu tetap masih bisa pakai yang standar ya mas? Iya. Alhamdulillah bisa. Masih bisa ya guys. Nah, ini untuk pengerjaannya ya mas, itu membutuhkan waktu. Kalau efisien ya mas, efisien dengan ngerjain setiap harinya, dalam setiap hari satu project ini itu berapa hari mas? Kalau kita niat langsung kita kerjakan itu paling 2 bulan udah kelar. 2 bulan. Nah, Juga tergantung tukang lasnya ngantri enggaknya. iya. Jadi yang paling utama itu pengerjaan paling lama di bagian lasnya ya mas? Iya, tukang las ngantri kan. Nah, ini kan kadang teman-teman ada yang pengen bikin ya mas, bikin 2 silinder kayak gini di tempat jenengan, menerima atau enggak? Ya saya bisa cuman membantu, bisa membantu, ongkosnya juga terjangkau, yang penting seduluran. Nah, utama itu seduluran. Kalau orang CB itu utama itu seduluran ya guys, jangan sampai putus. Nah, kan kadang teman-teman ada yang budget minim, ada yang budget banyak. Nah, kita tanya di bagian budgetnya. Kalau bangun CB 2 silinder di tempat jenengan untuk jasanya aja itu berapa mas? Ya kalau dibilang jasa gimana ya, kita nggak pernah sering bikin jadi nggak tahu, tapi kalau kira-kira ya paling 2 juta cukup. Wah, itu murah banget dong guys. Itu bahan-bahan dari pemilik ya guys? Iya pemilik, kita cuman Mas Bleding cuma ongkos ngerjain. wirawiri. Itu murah banget loh guys. Kita bikin CB 2 silinder kayak gini, kita terima beres. Maksudnya terima beres itu dari pengerjaannya, ongkosnya aja cuma 2 juta dalam pengerjaan 1 bulan ya mas? Ya kalau lebih. barangnya udah ready kita Semua. langsung bisa jadikan, pastikan jadilah. Wah, itu bener-bener 1 bulan bisa nggak nyampe lah kalau cuman mesin aja. bener-bener murah, cepet, sesuai keinginan teman-teman. Jadi budget anak sekolah, apalagi budget pekerja itu masuk semua guys. Yang penting teman-teman itu ngumpulin bahan-bahannya dulu, dari buringnya, dari pengapiannya, sama yang lain-lainnya Ya. mas. Nyicil, terus setelah ada baru dibawa ke sini. Kalau alamat lengkapnya itu di mana mas? Ini tepatnya di Jalan Kutarjo Ketawang KM 7.
Gerabak Purworejo. Nah tadi saya lupa guys, jangan ada Instagram? Ada. Instagramnya apa mas? Instagram saya Bledek Mediun. Nah kalau pengen lihat proses pengerjaan atau keseharian Mas Bledek, itu jangan teman-teman itu bisa cek Instagramnya Mas Bledek. Jangan lupa follow juga ya guys. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut, langsung bisa ke nomor WA. Nah untuk mesin kan kurang lebih basicnya seperti itu ya guys. Dari bandol itu standar tiger, naik lagi ke buring, dua-duanya itu standar tiger semua ya mas. Iya. Terus dan lain-lain seperti tadi. Nah untuk karbu mas, karbu itu kan salah satu faktor yang penting ya mas buat akselerasi dan lain-lain. Nah karbunya jenengan itu kalau yang enak menurut jenengan untuk 2 silinder itu pakai karbu apa? Dan ukuran berapa? Ya menurut saya itu paling enak pakai King standar dan PE tapi yang udah remer, yang skepnya udah besar 31, atau standar GL Pro. Nah untuk penyetelannya ini kan satu tuas gas tapi buka dua katup apa ya namanya, 2 katup karbu ya mas. 2 karbu, 1 tuas gas itu nyetelnya atas bawahnya gimana mas? Saya juga bingung, saya pengen tahu. Kita nyetingnya di motor standar. Jadi yang cari motor yang normal itu untuk nyeting, nanti kalau udah enak tinggal copot, tancap gitu aja. Oh jadi nggak langsung ke motornya mas? Iya, susah nyari itu basah keringnya itu susah. Oh saya baru tahu loh guys, kalau 2 silinder itu nyetingnya itu apa ya, ibaratnya pakai motor yang lain baru dipasang ke motor yang 2 silinder ini ya mas. Iya. Terus untuk kampratnya ya mas, saya juga bingung di bagian kamprat. Kalau kamprat kan ini satu bandul itu kan satu mata rantai atau satu apa itu namanya? Sentrik. Satu sentrik. Nah naiknya kan 2. Itu sentriknya 2 atau 1 mas? Kita pakai 2, tetap pakai 2. Kita pakai 2. Pakai 2. Kita bubut, potong, Diberesin. kita pepetin, langsung kotola. Biar kencang. Ini pakai kamprat apa mas? Pakai CBK 2. CBK 2. Nah itu paling rekomendasi ya guys, daripada kita pakai yang originalnya Tiger atau Neotech, mending pakai yang CBK 2 yang Iya, murah. murah. Terus aman atau gimana mas? Aman banget. Aman banget. Nah kurang lebih kayak gitu guys. Untuk bagian mesin semuanya kan udah kita bahas, dari pengapian. Oh iya satu lagi, pengapiannya AC atau DC mas? Ini pakai Shogun. Shogun berarti AC. DC ya? DC, iya. DC, kurang lebih kayaknya DC. Kurang lebih spek mesinnya seperti itu ya guys. Kalau ada pertanyaan atau ada mau bikin, bisa langsung kontak saya. Nanti saya antarin ke sini bisa, atau langsung kontak Mas Bledek juga bisa. Nah, terima kasih sudah menonton. Nanti kita cek sound sama kita test drive. Sampai jumpa.
motor CB tapi kayak mesinnya itu mesin moge gitu loh. Suaranya enak banget kalau didengar, asli guys. Kalau kalian coba pasti bisa ngerasain. Saya nggak berani untuk cek sound buat kenceng-kenceng karena dalemannya ini kan baru semua. Ibaratnya ini tuh lagi ngerayin lah, karena piston baru, stang baru. Matinan banget. Gila suaranya Maere. Kalian bisa bayangin guys, suara motor sehari ini itu performanya kayak gimana. Dari suaranya aja kita udah bisa tahu lah segarang apa. Ya karena 2 silindernya itu sendiri mantep. Kalau kalian mau bikin bengkel Bledik Madiun itu bisa, tinggal menyesuaikan budget sama waktu yang kalian mau. Nah kurang lebih kayak gitu ya guys untuk test drive-nya si CB 2 silinder ini. Kalau suara itu bagus banget lah, kayak moge. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa bagikan. Kalau ada tanya-tanya sama kalau ada pertanyaan bisa kirim ke komentar. Dan satu lagi, saya minta buat teman-teman yang nonton, kalau ada request konten bisa langsung DM ke saya. Kalau enggak WA ke saya, atau langsung komentar juga bisa. Terima kasih dan sampai jumpa. Cocok ya, kameramen yang cocok.